Sekarang kita coba mengenal beberapa kosakata bahasa Inggris untuk benda-benda di sekitar kita. Dalam konteks ini kita mulai dari rumah. Nantinya saat mulai mendengar ya kosakata-kosakatanya, coba tolong diikutin ya secara mandiri di sana sambil dengerin sambil ikutin mengucapkannya gitu ya, sambil ikut ngucapin gitu kata-katanya. Supaya mulai terbiasa dengan kosakata bahasa Inggris beserta benda-bendanya nih. Apa sih benda yang dideskripsikan atau dimaksud dengan kata ini. Nah ini cerita kita ada di kamar ya. Kamar bahasa Inggrisnya adalah bedroom. Kalau banyak jadinya bedrooms. Di kamar biasanya ada tempat tidur. Bahasa Inggrisnya bed. Kalau banyak beds. Kemudian kita juga mungkin punya cermin ya. Itu bahasa Inggrisnya mirror. Kalau banyak jadi mirrors. Kemudian ada meja, bahasa Inggrisnya table. Kalau banyak jadi tables. Ada kursinya, kalau satu ya, dia disebutnya chair, bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau banyak dia chairs. Terus kamar kita tentunya juga punya jendela. Bahasa Inggrisnya jendela itu window. Kalau banyak windows. Kemudian ada horden atau gorden mirip ya, bahasa Inggrisnya dia curtain. Nah kalau banyak jadinya curtains. Kemudian ada gitar, nah ini kebetulan kamarnya main gitar ya. Gitar bahasa Inggrisnya gitar juga sebenarnya. Cuman biasanya nyebutnya rada bule dikit, gitar. Kemudian kalau banyak jadi guitars. Terus ada lemari atau tempat pakaian kita ya, itu bahasa Inggrisnya wardrobe. Kalau banyak wardrobes. Di dalam lemari ada baju-baju, dia disebutnya clothes. Terlepas dari jumlahnya, dia nyebutnya selalu clothes. Kalau kita mau lebih spesifik, di antara pakaian kita ada terusan ya atau gaun gitu kan, disebutnya dress. Sebenarnya di Indonesia juga kita udah cukup umum ya menggunakan istilah dress. Kalau banyak jadi dresses. Kemudian ada sepatu, itu bahasa Inggrisnya kalau cuma satu shoe. Tapi karena kita biasanya pakai sepatu selalu sepasang ya, jadi selalu lebih dari satu, makanya dia umumnya disebutnya shoes. Dan kalau pasangan sepatunya ada banyak tetap sama ya, nyebutnya tetap shoes. Nggak jadi shoeses, nggak. Jadi tetap shoes. Kemudian ada pot tanaman ya. Tanamannya bahasa Inggrisnya plant. Kalau banyak dia plants. Tempatnya disebutnya vase. Kalau banyak jadi vases. Terus di meja nih kita naruh gelas minuman ya. Itu bahasa Inggrisnya glass. Kalau banyak jadi glasses. Di samping gelas ada laptop, ya itu sebutannya laptop ya. Laptop itu sendiri sebenarnya bahasa Inggris. Itu bisa disebut laptop atau biasanya orang juga nyebut notebook atau biasanya brandnya langsung ya, MacBook dan lain-lain. Kemudian di kamar juga biasanya ada laci. Dalam konteks gambar ini itu ada laci di wardrobe, ada juga laci di samping tempat tidur. Laci bahasa Inggrisnya drawer, yaitu berlaku untuk satu laci. Kalau lebih dari satu dia disebutnya drawers. Nah kalau kita ngasih slot ke orang gitu, nih nanti taruh bajunya di laci ini ya, itu berarti khusus satu laci. Disitulah kita menyebutnya drawer. Tapi kalau misalnya taruh barang ini di banyak laci gitu kan, di semua slot gitu, di laci-laci yang berbeda, ya kita nyebutnya taruh di drawers. Kemudian ada karpet, ini juga umum ya di dalam kamar, kita naruh karpet, bahasa Inggrisnya carpet. Sebenarnya sama aja ya, cuman lebih bule aja nih nyebutnya carpet. Kalau banyak jadi carpets. Kemudian ada bantal tentunya di tempat tidur kita, itu bahasa Inggrisnya pillow. Kalau banyak jadi pillows. Kemudian ada selimut, bahasa Inggrisnya blanket. Kalau banyak jadi blankets. Berikutnya kita bergerak ke ruang makan. Ruang makan bahasa Inggrisnya dining room. Kalau banyak jadi dining rooms. Ya. Di ruang makan ada table ya, meja. Kalau banyak jadi tables, kemudian kursinya kita sebut chair. Kalau banyak jadi chairs. Nah di sini menariknya ada tempat perapian tuh. Bahasa Inggrisnya furnace. Kalau banyak jadi furnaces. Kemudian ada foto-foto ya. Kalau foto keluarga gitu biasanya disebutnya family picture atau family photo. Kalau banyak family pictures atau family photos. Kemudian ada piring ya, biasanya di atas meja makan, bahasa Inggrisnya plate. Kalau banyak jadi plates. Kemudian di meja makan juga tentunya biasanya ada makanan, disebutnya foods.
Ya, ya kalau tunggal food, kalau banyak foods, tapi jarang banget makanan itu tunggal ya. Karena untuk isi makanannya sendiri gitu ya, misalnya nasi, rice gitu bahasa Inggrisnya. Nah, nasi itu nggak ada plural atau singular ya, dia uncountable. Jadi dia nggak ada rices gitu, nggak ada. Dia just rice. Nah, begitu juga dengan makanan jadinya. Food jadinya susah untuk ditentukan satu atau banyak, makanya dia umumnya akan selalu disebut dalam bentuk plural gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi dia disebutnya foods gitu. Begitu juga dengan minuman. Minuman sebenarnya bentuk singularnya beverage. Tapi karena lagi-lagi, karena minumannya itu sendiri dia uncountable, jadi umumnya orang akan sebutnya beverages. Makanya mungkin pernah dengar istilah F&B, itu kepanjangannya Foods and Beverages. Sekarang kita bergeser ke ruangan lain yang umumnya ada di rumah-rumah ya, yaitu adalah dapur. Bahasa Inggrisnya kitchen. Kalau banyak jadinya kitchens. Di dapur lagi-lagi ada jendela, window, kalau banyak windows. Kemudian ada hordennya tentunya, curtain, kalau banyak jadi curtains. Kemudian ada kulkas. Nah, kulkas ini ada panjang ya. Refrigerator. Atau ada istilah lebih singkatnya, fridge. Nah, bisa silahkan dipilih. Kalau dia banyak jadinya refrigerators. Kalau dalam bentuk fridge, dia versi banyaknya atau versi pluralnya itu fridges. Tambahin S ya seperti biasa. Terus di sini tentunya ada banyak meja ya, table, kalau banyak tables. Terus ada laci-laci lagi-lagi ya, ingat kan? Drawer, kalau banyak jadi drawers. Nah, yang belum ada nih di tempat sebelumnya adalah kabinet. Ya, ini yang di atas meja-meja dapur ini biasanya disebutnya kabinet. Atau kalau banyak jadi cabinets. Kemudian di dapur juga biasanya kita punya alat-alat makan ya. Salah satunya ada pisau, bahasa Inggrisnya knife. Kalau banyak jadi knives. Tapi ini tulisannya beda nih. Kalau satu dia pakai F, kalau banyak dia berubah jadi pakai V ya, pakai V. Atau kalau dalam bahasa Inggris pakai V. Selain pisau tentunya kita juga ada alat makan, sendok dan garpu ya. Sendok dalam bahasa Inggris itu spoon. Kalau banyak jadi spoons. Kemudian garpu bahasa Inggrisnya fork. Kalau banyak jadi forks. Lagi-lagi di sini ada piring. Bahasa Inggrisnya apa? Plate. Ya, kalau banyak jadi plates. Kemudian di dapur juga biasanya ada kompor. Bahasa Inggrisnya stove. Kalau banyak ditambahin S, jadi stoves. Nah, itu tadi beberapa kosakata bahasa Inggris untuk benda-benda di sekitar kita. Dalam konteks ini terutama di dalam rumah. Jangan lupa untuk dipelajarin, diingat, dipakai.